Bapak surga, kami mengucap syukur atas kebaikan kami Tuhan. Engkau sudah menyertai memberkati kami sepanjang malam yang sudah berlalu Tuhan. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kerinduan kami yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga rindu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar juga lewat ibadah ini kami boleh diberkati sehingga kami ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, baik pujian, main musik, singers, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan serta para pendoa yang Tuhan urapi secara khusus sehingga kami semua dapat melayani pekerjaan-Mu dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kau pakai kami semua Tuhan dalam Kau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang perjalanan Tuhan. Biar kiranya Kau tibakan di tempat ini dengan segala selamat Tuhan. Dan mereka semua dapat memuji menyenangkan hati Tuhan bersama kami di tempat ini ya Bapa surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya ruangan ini sudah Engkau urapi dan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga kami semua ada kebebasan untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Terlebih di sekitaran tempat gereja ini, Radius dari tempat ini dalam pengawasan dalam lingkungan-Mu. Dan kami semua boleh melayani pekerjaan dalam tempat ini dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Kami berkas-berkas Tuhan dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami awali buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan yang baik. Kita akan melakukan kita dan pujian kepada Tuhan makanan kami. Haleluya.
Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin.
Karena pujian yang berkata seperti rusa yang haus. Haleluya.
hati kami siap untuk menerima taburan kebenaran firman. Kami menerima dengan penuh syukur, dengan hati yang terbuka, dan dengan segala ketulusan hati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga tak lupa kepada seluruh jemaat Tuhan di JKI Mawar Sarong, Samarinda. Lebih kurang 10 hari kami bepergian dan sudah tiba kembali dengan tak kurang satu apapun. Semua karena kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Salah satu tema dari retreat nasional tahun ini adalah Roh Kudus dan kesejahteraan keluarga. Gereja Tuhan banyak menekankan tentang hal ini karena kuasa kegelapan alias iblis tidak tinggal diam, ingin agar kehidupan keluarga itu tidak maksimal seperti yang tentu kita harapkan. Oleh sebab itu, dalam seminar-seminar rohani dari gereja Tuhan dari manapun, penekanannya adalah biarlah Roh Kudus menjadi bagian utama dalam hidup keluarga dan seterusnya. Nah, saudara, kunci daripada keluarga itu sejahtera selain di bawah kendali kuasa Roh Kudus, ada sebuah nilai di sana, yaitu kasih dan kuasa Tuhan yang harus mengendalikan kehidupan kita semua. Nah, ada hubungan dengan hal itu. Saya sudah berdoa. Saya berikan tema hari ini, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Mari kita berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 17. 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Dikatakan oleh apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, hormatilah semua orang. Dekade sekarang, kita tidak usah bicara bangsa yang lain. Kita harus berbicara pada bangsa kita. Setiap bangsa di dunia punya budaya masing-masing. Setiap kelompok masyarakat dimanapun, besar, skala besar atau kecil, punya kebudayaan masing-masing. Rasul Petrus sudah melihat hal ini sejak dia berada di awal zaman gereja Tuhan dan melihat jauh ke depan, bahwa dikatakan dalam sebuah penekanannya, hormatilah semua orang. Saya harus akui, kita harus akui, Anda setuju atau tidak, konsep ini belum maksimal ada pada kita. Banyak orang cenderung menghormati melihat penampilan dari orang, tetapi tidak melihat bagaimana sikap hati dari seseorang. Nah, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, siapapun kita harus saling mengasihi. Katakan amin dulu. Yang hadir kali ini dalam retreat sinode adalah 853. Itu berarti semakin tahun bertambah. Itu pun sudah dibatasi. Nah, saudara, memang gedung yang dibangun oleh sinode di tempat kita retreat itu menampung 10.000 orang. Gedungnya sangat besar, di atas lereng gunung, tidak perlu pakai AC. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kami ketemu dengan segala suku bangsa yang ada.
saling bertemu satu dengan yang lain. Jadi kalau kami kelompok Samarinda enggak, kami terus yang duduk sama-sama, tidak, harus membawa sambil kenalan di mana, dari mana. Karena salah satu hal yang diajarkan, belajar menghormati semua orang. Kemudian penekannya selain kita menghormati, kasihilah saudara-saudara. Kata bahasa asli dari hal ini adelphotes, artinya kasih dari mereka yang disatukan dalam persaudaraan Kristen. Saya bersama saudara-saudara, Bapak Ibu, pemuda, remaja, orang tua, secara keturunan darah tidak punya hubungan seperti itu. Tapi kita dipersatukan oleh darah Yesus Kristus ketika kita memiliki label anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Sama. Nah, kenapa hal ini akan dikikis oleh kuasa yang tidak suka, iblis dan segala antek-anteknya? Baik dalam dunia sekuler, baik dalam dunia rohani. Ini jelas. Nah, itu sebabnya kita diberi hikmat, diberikan pikiran, ada akal budi. Di sekolah-sekolah di zaman saya dulu dikasih ajar tentang budi pekerti. Nggak tahu sekarang kalau masih ada. Banyak orang yang mulai memprotes, kenapa PMP nggak diajarkan lagi seperti dulu? Nggak tahu apa sudah diganti dengan istilah apa sekarang. Nah, itu sebabnya banyak di dunia setelah dievaluasi sebuah bangsa, sebuah kerajaan yang pengaturan sekulernya sebenarnya lalu dicampuri oleh keagamaan, justru kacau. Itu ada pada bangsa kita. Lalu heboh di Sukabumi, rumah retreat dihancurin orang yang tidak suka, padahal itu bukan gereja, tidak perlu izin. Rumah retreat hanya berkala untuk ada orang bertemu menyampaikan sesuatu. Tapi itulah kenyataannya, saudara. Sehingga ada saya mendengar pemimpin dari pihak seberang saudara kita mengatakan, kenapa kita takut orang bikin gereja? Kenapa kita takut ada kelompok orang yang beriman yang lain? Itu menandakan bahwa Anda tidak kuat iman. Pikir-pikir benar juga. Nah, kalau yang kuat iman kan ya nggak peduli. Nah, Anda juga kalau kuat iman, di mana komunitas kita dibimbing, dibina oleh kuasa kebenaran, Anda harus mempunyai prinsip tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan. Toh kita tidak kurang pengajaran tentang kebenaran. Mengapa? Karena itulah dilandasi oleh kasih Allah. Kasih Allah yang sudah mempersatukan kita dalam persaudaraan Kristen. Salah satu yang dibicarakan, ada sebuah sidang raya singkat pada pertemuan itu, karena akan merubah sebuah istilah Kongres Nasional dirubah menjadi Pastoral Sinode, karena berurusan dengan pajak, dan itu dirapatkan. Dan kami jika tidak akan menggunakan majelis, tapi pengurus, ya. Sebab nyeletuk sedikit majelis itu seringkali di framing manusia jelmaan iblis. Dan memang benar, kalau pakai istilah begitu, selalu di otak mereka protes terus, tidak ada ujung pangkalnya. Tapi kalau bicara pengurus itu secara psikologis langsung berbicara ke lubuk hatinya. Aku ada tanggung jawab untuk mengurus sesuatu yang baik. Ya. Tapi gereja-gereja yang masih menggunakan itu tidak boleh kita salahkan. Itu hak masing-masing. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, karena di akhir-akhir ini sering kita salah istilah, bisa di framing. Salah penyampaian bisa bahaya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar. Kalau Anda belajar ilmu bahasa Indonesia, secara khusus kita harus mengerti definisi apa yang dia maksudkan sampaikan itu. Saya sampai sekarang pun tetap berusaha meng-upgrade diri.
agar tidak ketinggalan dengan hal-hal apapun yang terjadi. Nah, itu sebabnya tidak berhenti untuk apapun yang bisa dibaca dan hal-hal yang ada, sehingga kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sebenarnya firman Allah ini tetap relevan dengan kehebatan, kemutakhiran teknologi apapun. Itu sudah dibilang di Alkitab. Kalau kita belajar mendalam dalam kitab tafsiran Wahyu Daniel, hal-hal yang akan terjadi. Sampai manusia bisa menginjakkan kaki di bulan, itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Contohnya di ayat Obadya 4, ayat 4 kalau nggak salah. Walaupun manusia mendiami tempat yang paling tinggi seperti di bulan, kalau aku akan campakkan kepadanya, itu lebih berat. Maksud Tuhan apa? Supaya manusia jangan sombong, jangan menjadi angkuh, hidup dalam kasih. Nah, orang yang hidup dalam kasih, di bawah kendali kuasa Roh Kudus, dia akan selalu berpikir menurut citra Kristus. Ketika dia melihat seseorang ada beda pendapat, dia mengukur dengan citra Kristus, sehingga tidak terjadi konflik. Orang yang dikendalikan oleh kuasa kasih dan Roh Kudus, ada sebuah kesabaran, ada keadaan yang membuat dia bisa senyap dan tidak gampang menyalahkan orang. Dan saya percaya tidak ada di jemaat kita yang gampang menyalahkan orang. Kalau Anda berada di bawah kendali kuasa Roh Kudus, ini harus terpatri pada hati kita, pada pikiran kita, dan kita ingin mau maju terus berdasarkan kuasa kasih Tuhan. Hormatilah semua orang. Anak-anak belajar menghormati orang tua. Pemuda, pemudi, remaja, hormatilah ibu bapamu. Dalam struktur jemaat, hormati yang patut dihormati. Alkitab sudah bilang. Bahkan yang mengajarkan firman Tuhan dikatakan hormati 2 kali lipat. Saya bukan lagi menyampaikan gila hormat, jangan salah mengerti, saudara. Karena ini harus diajarkan. Sebab coba dalam sebuah keadaan hidup masyarakat, kalau orang tidak lagi saling menghormati, akan terjadi amburadul. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, para pembicara yang sangat lugas dan memberkati, mereka bilang sebelum kami dipakai Tuhan, dia bicara bagaimana kehancuran hidup yang dia alami, yang akhirnya diperbaiki oleh Tuhan. Apalagi waktu kami mendengar pemaparan sebelum dia menyampaikan kebenaran firman dari Dedi Ahmad Basir, dia orang JKI dan diberkati Tuhan. Lalu para pembicara-pembicara yang lain yang sangat dipakai Tuhan, sungguh memberkati. Jadi kita pun, bagaimana kita mengukur kesejahteraan keluarga kita masing-masing? Tercukupi materi, tercukupi masalah finansial, tercukupi juga masalah pendidikan, itu juga bagus. Tapi bukan cuma di situ. Bagaimana seorang kepala rumah tangga memperhatikan kehidupan rumah tangganya, bagaimana tanggung jawab seorang kepala rumah tangga terhadap istri, anak-anak, kalau sudah punya cucu dan lain sebagainya. Nilai kesejahteraan itu ternyata sangat penting. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, bahkan yang sangat menyentuh hati kita bahwa ada begitu banyak pengkhotbah hebat, ada begitu banyak pengkhotbah yang sangat dihormati, dikagumi, luar biasa. Tapi kita tidak tahu kehancuran hidupnya secara pribadi, tidak menghormati istri, tidak menghormati anak-anak. Dan dihimbau harus bertobat dengan cara-cara. Jadi sudah jangan kagum dulu, lihat pendeta berkhotbah hebat-hebat. Cari tahu dulu kesehariannya dia, kira-kira memenuhi standar atau tidak. Tapi saya bersyukur khusus di kalangan Jemaat Kristen Indonesia, baik Indonesia dan internasional, setelah disurvei tidak dan belum ditemukan pengkhotbah hebat lalu melupakan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga. Kita sangat bersyukur. Dan kalaupun ada yang kita lihat, kita justru doakan dia agar Tuhan menjamah dan merubah dia.
Jadi kita diajarkan tidak melarang bahasa roh untuk kita lakukan, karena bahasa roh itu tidak semua kita mendapatkannya memang diberikan oleh Tuhan. Tapi ingat, kita harus berada pada kehidupan jasmani yang harus melandasi kehidupan yang dituntun oleh kuasa kebenaran firman, sehingga orang bisa melihat keberadaan kita. Jangan kita baru bahasa roh, kamu tidak tahu. Pernah coba sama saya, satu misalnya contoh seperti itu kan benar. Nah ini harus dirubah. Nah ini dipoles dalam kehidupan khusus citra para hamba Tuhan yang ada di JKI, agar supaya jangan Anda dipakai Tuhan luar biasa, tapi begitu tersinggung dikit kehilangan arah dari diri itu sendiri. Nah itu sebabnya konsep Rasul Petrus, hormatilah semua orang. Artinya kata rasa hormat itu harus ada pada kita. Kita harus belajar menghormati orangnya. Jari ini kan 5 bentuknya. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kalau semua ibu jari, coba kalau jari saudara ibu jari, nggak bisa salaman saudara. Oh saya orang kaya hebat sekali, tapi orang akan celah saudara. Wih, orangnya hebat, setir naik Mercy, tapi jarinya jempol semua. Paling itu, walaupun dia ganteng, amit-amit punya cowok jempol semua, nggak bisa salaman. Kalau juga jari saudara telunjuk semua, nunjuk-nunjuk doang, nggak bisa digenggam saudara. Nah itu adilnya Tuhan, dia buat bervariasi sehingga bisa digenggam. Coba saudara genggam tangan saudara. Puji Tuhan saudara, kami nginap hamba Tuhan di DKI Injil Keselamatan, ada jemaat ahli terapi, dan khususnya hamba Tuhan saudara pendeta Roy di terapi. Jadi ada banyak perkembangan. Tusuk jarum. Awalnya dia takut, itu kan bukan paku pelindung, itu kan paku yang bisa menyembuhkan. Dan puji Tuhan banyak perkembangan. Nah saudara, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita lihat dulu 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Lebih komplit. Kata sifat dari ayat ini, kalau di atas itu disebut adelphotes, di kata sifat pada 1 Petrus 3:8, Philadelphos, kasih sayang atau belas kasih, ialah sifat yang terdapat baik pada Allah juga ada pada manusia. Katakan amin. Jadi kasih sayang ini atau rasa belas kasih, kalau konsep di atas sudah kita melakukannya dengan baik, maka bagian yang kedua dapat kita melakukannya dengan baik pula. Saudara, saya sampaikan dulu kenapa saya tiba-tiba batuk flu. Awalnya tidak, sehat aja ke daerah dingin dan masalah. Tapi waktu kami ibadah pagi jam 7 di Semarang, jam 8 sini, kami berempat duduk di satu ruangan karena nggak ada orang duduk di situ. Wah, dinginnya enak. Waduh, lama-lama menusuk badan saya. Baru mulai kecil kedinginan, tapi melalui saya lagi. Tapi sebelah kita ada adik pendeta, badannya agak gemuk. Wah, ternyata itu khusus ruangan bagi Bapak Ibu yang senang dingin. Kita nggak tahu. Bayangin 2 jam kita mencari pindah, udah pada didudukin. Begitu naik ke lantai 4, kita nginap di lantai 4 dari gereja itu. Kalau malam seperti kafe, tamannya banyak, bagus dan lain sebagainya.
harus mulai batu-batu yang madu dan batahan. Dia bilang, sama pendetanya habis dinginnya seperti dingin di negara yang sangat dingin. Pendetanya bilang, saya pikir Pak Yoce senang dingin, jadi saya biarin aja. Wah, nah itu sehingga akibatnya sakit. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan dan akhirnya, kata dan akhirnya artinya semua bagian yang sudah kita lewati secara proses itu harus kita lakukan secara baik. Hendaklah kamu semua seia sekata. Kalau ada nilai kasih dalam hidup komunitas kita, gampang kita berbuat seia sekata untuk sesuatu hal yang baik. Kemudian seperasaan, karena kita dituntun oleh satu produk yang sama, yaitu Roh Kudus. Kita bisa menjadi seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Kita harus mengasihi dengan tidak melihat di latar belakang, apa pendidikannya, apa kedudukannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus selalu ingat, kita sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ingat, kita sama di hadapan Tuhan. Siapapun Anda dan saya, kita sama di hadapan Tuhan. Adapun yang tidak sama adalah karunia, talenta yang Tuhan berikan pada kita. Ada orang yang tidak bisa beraktivitas seperti yang lain, tapi dia hanya duduk di kamarnya barangkali dan berdoa dan menyebutkan nama-nama saudara. Itu luar biasa. Billy Graham adalah seorang yang dipakai Tuhan bukan hanya karena doanya. Karena ada beberapa kelompok ibu-ibu yang sehari-hari berdoa bagi dia. Maka itu sekali waktu beliau masih hidup, selesai melayani di ibadah minggu, dia seringkali menyempatkan waktu untuk ada di depan dan memberi salam kepada semua orang. Biasanya dia selesai berkhotbah langsung pergi ke ruangannya. Tapi kali itu Roh Kudus berbicara, engkau harus tunggu di depan. Karena engkau harus salamin kelompok ibu-ibu yang sekian tahun mendoakanmu. Maka itu sebabnya engkau dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Saya pun kalau ada karunia yang Tuhan berikan kepada saya juga sadar ada orang-orang lain yang mendoakan. Ya tentunya jemaat yang kita layani itu perlu Anda mendoakan agar kita tetap sehat, kuat oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan. Kasih sayang atau belas kasih ialah sifat yang terdapat baik pada Allah, juga ada pada manusia. Mengapa? Karena Roh Kudus tadi, dia yang membuat Anda sabar, dia yang membuat Anda menjadi ramah, dia yang membuat Anda memiliki prinsip yang hakiki, dia yang membuat Anda walau banyak tantangan, walau lagi merasa ada kerugian, ada musibah dalam hidupmu, tapi dengan kita berdoa dia bisa memberikan penghiburan kepada kita. Karena nilai dari harta itu adalah jauh lebih bagaimana hidup saya dan saudara dan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tahu kalau Anda lagi mengalami sesuatu yang merugikan dirimu barangkali, yang menyusahkan hidup, tapi tetaplah ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dalam Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya anak-anak muda, kalau Anda lewat, ada yang lebih tua, dihormati ya. Ya, saya tahu anak-anak saya ini, muda tentunya juga tahu hormat. Ya. Jangan seperti pemuda remaja di mana saya pernah ketemu. Ya, HP-nya jalan-jalan,
hampir injak kaki orang tempat dia jalan karena jalannya sempit. Nah itu jangan sampai terjadi. Bagaimanapun dan apapun di mana kita berada, ingat bahwa kita adalah bikin label anak-anak Allah. Jadi karakter anak Allah itu usahakan ada di dalam diri kita. Dan nilai kasih itu menjadi bagian dalam hidup kita pula. Persaudaraan Kristen merupakan akibat dari hubungan yang baik dengan Bapa, Putra Tunggal kita, itulah Yesus Kristus. Nah inilah yang harus ada terus menerus di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pentingnya seia sekata, pentingnya seperasaan, pentingnya segala sesuatu apapun itu, supaya dalam apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus itu diabdikan dalam hidup secara pribadi dari hari ke hari. Karena pada pasal 3 dari surat Korintus ini, di sana terjadi perselisihan, keberpihakan antara satu dengan yang lain. Padahal Korintus ini adalah sebuah standar jemaat yang sangat luar biasa, karena karunia rohani justru ada di Korintus. Tetapi kenapa terjadi perselisihan? Oleh karena menghilangkan rasa hormat tadi. Dia cenderung kepada yang dia suka aja. Sebenarnya itu tidak salah Anda membanggakan kelompokmu, itu oke-oke aja. Tapi yang Tuhan maksudkan janganlah berlebihan. Saya juga mengerti. Itu sebabnya kita belajar setiap suku bangsa yang ada kira-kira bagaimana. Ada sebuah buku yang cukup tebal, tapi saya sudah nggak tahu di mana bukunya. Pernah saya beli tentang berbicara segala suku bangsa yang ada di dunia ini, baru masuk pada suku-suku yang lebih kecil. Misalnya suku Dayak itu aja ada banyak, suku Kenya, suku Tunjung, kayak kita dari Minasa, ada kelompok Tondano itu seperti saya dengan Santi itu ngerti, daerah kami dengan Merlin itu sama, tapi ada yang Sumonder misalnya, itu bahasanya udah lain lagi. Nah, kita harus belajar karakter itu. Sehingga apa? Oh, bagaimana tingkat pendidikan emosionalnya. Apakah mudah tersinggung kalau mendengar kata-kata yang agak keras? Kita tahu. Dengan kita mengetahui begitu, kita nggak langsung serta-merta memarahi orang yang nada bicaranya agak keras. Seperti saudara kita orang Batak, kalau ngomongan tanya sama Ibu Jita. Ngomongnya kan, mestinya selamat pagi. Kan gak apa-apa. Ada orang dilembutin, marah-marah. Itu di mana? Ada orang Tondano di sini. Pernah kita di Tondano. Padahal kita maksud salam apa? Selamat pagi. Kayak selamat pagi. Wah itu kampungnya Merel. Tanya deh. Sampai kita kaget. Lalu kita balas, namun suka tomat juga pala batu. Takut juga dia. Itu karena budaya belum dipahami. Nah, kenapa sih berusaha memahami? Karena kita waktu itu mengajar di teologi, kasih ilmu teologi lintas batas. Nah, saya harus punya dasar dulu sehingga mengerti.
Makanya saya mau dibentak orang, mau diapain, biasa. Saya bisa paham. Nah, ada juga satu cara. Kalau Anda bertemu dengan orang emosional, tidak usah diperhatikan, tidak usah ditanggapi emosionalnya. Ya. Karena memang pembawaan seperti itu. Tapi segala sesuatu dapat dirubah oleh kasih Kristus. Katakan amin. Segala sesuatu dapat dididik oleh Roh Kudus untuk merubah dia. Sehingga hidup yang lama ditinggalkan dan dia berada pada hidup yang baru. Pertanyaannya, kalau begitu nggak perlu emosi. Emosi kita itu tidak perlu. Kalau sampai Anda sudah nggak ada emosi, wah gawat. Saya tanya, belum banyak cerita dengan teman saya pendeta Tommy Sayo, karena sudah diangkat dalam penuhnya. Saya ingin mau tanya, kamu masih punya perasaan atau enggak? Belum sempat saya tanya. Tapi yang saya tahu, walaupun diangkat yang penuh, tetap punya perasaan. Nah gitulah saudara-saudara. Jadi kasih itu perlu dalam hidup kita. Dan seperasaan, sepenanggungan. Mari, kita memang masih berada dalam komunitas yang masih kecil. Tapi tidak usah khawatir. Tuhan Maha Baik. Dia mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Dia akan mengajar kita. Ya. Kalau Anda pernah baca sebuah buku yang berjudul Eksekutif Emosional. Artinya Anda bisa tahu, ternyata emosi kita ini juga perlu dididik. Perlu dididik. Jangan dikit-dikit. Saya masih sering seperti itu. Dikit-dikit seperti untuk Tuhan. Kalau udah begitu langsung dalam hati darah Yesus berkuasa. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba lihat Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Kita baca sama-sama, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Tuhan mengajar kita pelihara kasih persaudaraan. Kalau ada perbedaan pendapat itu, jangan terlalu menitik beratkan perbedaan pendapat itu. Karena dimanapun selalu akan ada perbedaan pendapat. Jangan dulu jauh-jauh, suami istri bisa sama ada perbedaan pendapat. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi untuk menggocok hidup kita, supaya kita lebih dewasa dalam menanggapi segala-galanya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba lihat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Apa yang di atas itu? Karena kamu salah-salah 1 Petrus 1. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan apa saudara? Segenap hatimu. Jadi kalau Anda simpatik pada rekan dalam komunitas, tunjukkan dengan segala ketulusan hati. Karena Tuhan mau seperti itu. Mengapa? Ternyata kalau kita hidup seperti yang dipaparkan dalam bagian-bagian yang sudah kita lewati dalam pembacaan, itu mujizat besar akan terjadi. Mujizat besar terjadi itu tidak selamanya karena Anda sembuh dari penyakit, tidak. Tapi ada hal yang tidak pernah terduga dalam hidupmu, bisa Tuhan adakan dalam hidupmu. Kemudian yang terakhir Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari, ya itu maksudnya itu, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tidak ada kepentingan sendiri, tetapi sebaliknya kita saling rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya bilang sesuatu yang luar biasa. Kami kalau selesai acara pulang ke hotel kan mesti naik mobil. Ada teman-teman, ya udah Anda lebih dulu mungkin karena di antara kelompok itu saya yang paling tua. Maksudnya bagus. Ada kalanya kita disuruh utamakan dulu naik. Hampir saya mau bilang kalau mau ditanya apa kekurangan kelebihan selama ini, kekurangannya sih nggak ada, semua terjamin. Hanya antri makan itu aja sebenarnya yang ingin saya usulkan. Kalau boleh antrian lansia itu satu jajar supaya nggak berdesak-desak terlalu lama. Tapi juga pikir-pikir nggak penting, biarin aja. Toh tetap kebagian makanan yang melimpah. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kesimpulan bahwa yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang besar kesalehan batin dan kasih bagi Allah. Katakan amin. Jadi biarlah kesalehan kita, batinnya kita baik di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, memiliki kepercayaan secara berkesinambungan pada Kristus. Kemudian yang ketiga, Kristus yang datang ke dalam kehidupan kita akan memperbarui roh kita dan menjadikan kita menurut gambar Kristus. Itulah kita belajar mengasihi saudara-saudara kita dan takut akan Allah. Mari saya undang pemain musik, well dan singer. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus.
korban menebus manusia yang berdosa. Peristiwa Kalvari 2000 tahun yang lampau kini dapat kami lihat dan peringati melalui perjamuan asa yang kudus. Tak ada yang sama seperti apa yang Engkau telah lakukan, dan akibatnya kami mendapatkan keselamatan untuk masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Hari ini kami berdoa kepadamu, melayakkan kami makan tubuh dan minum darah, sehingga bila ada yang sakit secara fisik mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan yang daripada, yang lemah kuatkan, memang ragu diteguhkan oleh kebenaran firman. Kami tasbihkan roti dan cawan ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan melaksanakan sakramen kudus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dan Anda akan dilayani. Apa semua sudah terima roti dan cawan? Kalau semua sudah, angkatlah roti dengan tangan-tanganmu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita percaya roti adalah tubuh Kristus. Dia telah menjadi korban menebus manusia yang berdosa, dan kita mendapatkan keselamatan. Kita patut bersyukur, dan hari ini dapat kita peringati peristiwa Kalvari itu dalam bentuk perjamuan asa yang kudus. Kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkatlah cawan, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya cawan adalah darah Kristus. Darah Kristuslah yang menitikan saudara dan saya. Darah Kristuslah yang memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak mampu menerobos dalam hidupmu. Karena kita dilindungi kuasa darah Yesus Kristus. Kita minum cawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru Engkau tambahkan bagi kami. Kekuatan baru Engkau berikan untuk kami melangkah lebih pasti lagi di bawah tuntunan kuat kuasa Bapak. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk menentukan. Jadi Bapak ini akan berdoa. Saling menghormati satu sama yang lain, mengajar kami untuk tetap setia dalam segala perkara, saling mengasihi satu sama yang lain, karena kami yakin dan percaya bahwa kami telah diikat dengan rantai kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan terima kasih juga buat pembasuhan kuasa darah-Mu, lewat pengorbanan-Mu yang kami peringati melalui perjamuan Asayat Kudus. Biarlah seluruh kehidupan kami ada di dalam kendali Tuhan, dan kami yakin dan percaya saat kami dekat dengan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kami, dan Tuhan akan terus berjalan bersama kami kemanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau Bapa,
urapi hamba-Mu, terus barui urapan yang ada dalam hidup-Mu. Manapun hamba-Mu pergi dan berada, biarlah hamba-Mu terus menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Seluruh keluarga hamba-Mu, baik yang ada di pastori, anak-anak, bahkan cucu yang ada dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan kami yakin dan percaya kami akan menerima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semoga kita mengumpulkan korban persembahan, dan kita juga sekaligus akan memberikan ekstra buat kas. Kita akan pujian yang berkata,